Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yu'afi lil jalali wajhil karim wa azim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Surat Al-Isra ayat 1. Kehormatan Bapak Ketua Pengajian PEP beserta jajaran pengurus Syariful Bait di Kalangan Dalam Pak Haji Saidi, Ibu Ugi kita hormati rahimahullah, Bapak Ibu alim ulama yang kita muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ejak menika saya sowan lagi wonten ing pengajian PEP 5 ini. Alhamdulillah suasananya cerah nih. Tadi malam kita diguyur hujan ya, cukup lebat, merata. Pagi ini sudah seger lagi. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak sehat sedaya. Pun sarapan dereng. Waduh. Makanya bar niki tuku soto yo. Soto pundi niki Pak Slamet nggih? Nggih. Pak Pur. Pundi Pak Pur? Niki. Ayo do pindah kono piye? Alhamdulillah. Saya sudah tadi kuliah subuh di Masjid Al-Furqan Bulungan Kulon. Terus saya dari rumah jam 4. Selesai jam setengah 6, lalu 10 menit ngobrol sebentar, yuk ngebut saya. Bulungan Kulon sampai sini itu saya hanya 20 menit. Iya teman-teman, enak kecelakaan ketering ini, dari catur, sehingga tadi kita meninggal itu. Tengah jalan dikudungi, ditutupi apa itu. Polisi-polisi banyak. Jadi baru aja saya lewat ini. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus di surat Al-Luqman ayat 34 Allah SWT mengatakan ada 4 hal yang kita tidak tahu. 4 hal. Salah satunya adalah di bumi mana kamu dimatikan. Indallah innahu ilmus sa'ah wa yunazilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta'ti nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahwa sesungguhnya manusia itu, Allah itulah penguasa. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazilul ghaiz. Allah menguasai waktu dan menguasai diturunkannya kebaikan. Wa ya'lamu ma fil arham. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam arham, di dalam rahim, dan kenapa kamu dilahirkan. Wa ya'lamu wa ma ta'ti nafsun illa biqadar. Kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kemudian yang keempat, kamu tidak tahu di bumi mana kamu dimatikan, di ardin tamu. Yang kecelakaan di Balai Catur tadi pagi, ya sudah, waktunya tidak diakhirkan lagi. Walam yakhilahi nafsan idza ja'a ajaluha wa Allahu kabiru bima ta'malun. Surat Al-Munafiqun 11. Dan terus Bapak Ibu bisa sampai sini. Hari ini saya sampai sini, panjangan ngaji sampai sini, itu bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita itu dibutuhkan oleh PEP 5. Kita itu sampai sini itu bukan karena kita pinter. Kita sampai sini hanya belum gilirannya saja. Makanya mari kita bersyukur. Pagi ini kita dibangunkan oleh Allah SWT. Bukan karena apa-apa, yang memang belum sampai gilirannya saja. Makanya jangan lupa begitu bangun tidur langsung bersyukur dengan berdoa.
Allahumma barik lana madam. Tapi itulah baik. Sambil menunggu teman yang lain, saya akan bicara tentang Isra Mi'raj dari sisi yang berbeda, karena biasanya ibu-ibu kan sudah pengajian Isra Mi'raj itu diterangkan apa yang terjadi gitu selama Isra. Saya tidak mengambil dari sana. Baik, mari kita mulai. Peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung tahun 621 sampai 622 Masehi. Tahun ke-10 kenabian dari Rasul. Tahun ke-10 kenabian Rasul. Jadi usia Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu sekitar usianya 50 tahun. 50 tahun. Karena beliau diangkat jadi Rasul kan usia 40 tahun. Sehingga sekarang itu usianya beliau ketika Isra Mi'raj itu usia 50 tahun. Oke. Isra Mi'raj itu ada di surat Al-Isra ayat 1. Dan peristiwa Isra Mi'raj menika tidak berada di surat yang sama. Meskipun peristiwanya di hari dan kesempatan yang sama. Ini yang perlu diperhatikan. Isra-nya itu ada di surat ke-17. Al-Isra itu surat ke-17 dalam mushaf. Mi'rajnya itu ada di surat An-Najm. An-Najm itu artinya surat bintang. Itu berada di surat ke-53. Oke, ibu-ibu pun mengikuti saya enggak? Oh, ke absen ya? Walah, mesti ya, dari absen itu mesti jadi ustadz orang di rumah. Oke. Sesungguhnya absen ini kok pas ustadz ngomong lah, gitu. Ustadz papan atas ya, yang dikalahkan absen. Absen ini kok esok-esok. Wah, aku seruput-seruput itu terus, mesti lagi si absen do bingung, iki piye? Wes tak diteni, terus ngono kae ribut ra rampung-rampung. Esuk nggih panitia aja nyelo-nyelo ya. Kalau saya nggak ngisi rasa ngidar ke absen. Urusan swarga nganggo absen bareng. Sorry ya, ini dosennya metu ya. Dosen ini rasa seneng nanti tinggal omong-omongan gitu. Pun gedit nggih, si absen-absen rasa omongan tetanggane. Oke, saya ulangi lagi. Karena ini angin, dia udah tahu krungu ini masalahnya. Tak golek tenan aku sewengi ra turu ya. Ning arep sinau iki nembe tinggal absen. Jadi peristiwa itu tidak berada di surat yang sama. Dan dalam mushaf Al-Qur'an itu jaraknya jauh. Surat ke-17 dengan surat ke-53. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan memang sengaja dipisah. Asbabun nuzulnya sama, tapi tempatnya berbeda. Karena itu miniatur kehidupan. Bahwa hidup itu ada dua macam. Satu horizontal, satu vertikal. Kalau penjenengan baca An-Najm itu ayat 13 sampai 18. Itu semuanya menggambarkan ketika Rasulullah naik ketemu malaikat Jibril. Kalau yang ayat 1 sampai 13 itu menerangkan tentang wahyu diturunkan dan sebagainya. Tapi mulai 13 Gusti Allah ketika akan Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang berbeda. Biasanya malaikat Jibril itu turun itu kan dalam bentuk laki-laki yang ganteng, dalam bentuk apa-apa. Tapi hari ini dikatakan dalam bentuk yang berbeda. Dan Rasulullah berada di Jannatul Ma'wa, berada di surga. Dan itulah indati Sidratil Muntaha. Rasul sampai tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di An-Najm. Jadi Isra Mi'raj menika menggambarkan bahwa hidup itu ada dua pilihan. Satu itu horizontal, yaitu sesama niki akan ada di satu titik. Titik inilah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Karena setelah sampai Baitul Maqdis, Rasulullah berubah
menjadi bentuk yang lain, ruh, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kita juga mengalami hal yang sama. Saat menikah ini masih bentuk-bentuk yang sahadah, bentuk-bentuk di dunia nanti akan menuju satu titik yang ditentukan Allah SWT yang disebut kematian. Surat Al-Munafikun 11. Disitulah kita akan naik. Itu satu. Pendapat yang kedua, hidup itu horizontal. Suatu saat kita harus mi'raj. Mi'rajnya manusia adalah sholat, yaitu kita ruhnya kita itu akan naik kepada Allah SWT secara langsung. Makanya orang Islam itu kalau sholat tidak pakai perantara. Beda dengan yang lain nganggo perantara. Karena apa? Naiklah roh kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya itu kan diyakini sebagai sebuah miniatur kehidupan. Satu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mirsani surat Al-Isra dengan An-Najm itu dua tempat yang berbeda. Yang kedua, Rasulullah itu manusia biasa. Beliau sering sedih juga. Sedih karena ditinggalkan oleh istri beliau, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra itu mempunyai peran sentral di dalam dakwah Rasulullah SAW. Ketika semua orang tidak percaya pada Rasulullah, Siti Khadijah percaya. Bahkan Siti Khadijah akhirnya menikah dengan Rasulullah, seseorang yang saat itu mulai dimusuhi oleh jahiliyah. Padahal Siti Khadijah Al-Kubra menikah, Pak, itu punya pilihan banyak untuk mencari suami. Karena 70% kekuasaan Mekah, ekonomi Mekah itu dimiliki Siti Khadijah Al-Kubra. Sekali lagi, 70%. Berarti apa? Kan sugih banget itu. Tapi beliau memilih untuk bersama Rasulullah yang tidak punya apa-apa. Ternyata cinta beliau dibuktikan. Dibuktikan menjadi cinta yang luar biasa. Memang saya orang biasa, tapi cintaku luar biasa. Nah, itu romantis. Ibu-ibu kan begitu loh. Bapak di sini kan cintanya luar biasa. Ibu-ibu juga. Alhamdulillah. Pripun kula riyen matur jenengan masih mesra dengan suami? Masih mesra dengan suami? Masya Allah. Sudah pernah dicoba belum yang dulu saya sampaikan? Nanti sampai rumah gitu, lalu dibuat surprise. Bapak ada di halaman amplop rumah, jenengan wis siap-siap di balik pintu menginde. Sudah belum yang kemarin itu? Pun dereng. Dereng. Piye menginde niku napa bahasa Indonesia? Menginde. Mas mau digeser, saya berdiri gitu. Menginde itu apa? Ini pokoknya terserah saja. Menginde itu apa? Menginde. Saya mau seperti kayak minta. Ucapkan kata mesra, Papa, I miss you. Dan bapak yang ngomong miss you too. Kayak Mas Al. Siti Khadijah Al-Kubra itu kenapa menjadi istimewa? Selama sejak usia 25 sampai 40 tahun beliau itu dengan sabar mendukung Rasulullah. Hingga puncaknya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, itu beliau bingung. Beliau tidak lari ke Abdul Muthalib atau Abu Thalib, tapi beliau larinya ke Siti Khadijah Al-Kubra yang diabadikan di surat Al-Mudaththir. Wahai orang yang bersedih. Karena para Rasulullah kaget, bingung, berdek karena ketemu malaikat Jibril ketika dari Gua Hira itu. Lalu diselimuti oleh Siti Khadijah Al-Kubra.
dihibur sehingga beliau menjadi tenang jiwanya. Jadi sejak dulu itu memang Siti Khadijah Al-Kubra itu luar biasa. Jadi buatan mengawal itu ke zaman Rasul. Tak zaman saat ini lah, ibu-ibu kan lebih takdir daripada suami. Ya, nah ibu-ibu itu orang di wani, ini bapak-bapak orang. Bapak dewe itu judek, ya orang masih dewe kan bisa teman. Adanya, orang masih dewe dengan apa, sebuah gorengnya sebesar teman. Dua pundi, padahal anak ketemu padu. Ini tak rano tuh, iyalah lorong titik, karena bapak-bapak itu mesti gerul-gerul obatin. Ayo kui, tengah apa garek ngemplok. Tapi itulah romantisme seorang laki-laki dan perempuan yang seusia panjenengan. Sedangkan kan seusia 27-an. Romantisme itu ada karena apa? Karena seperti Rasulullah. Yaitu loh, semoga cara ibu, makanya hebat. Saya sama saja, bapak ibu saya, bapak itu 84 tahun, ibu saya itu 75 tahun. Sekarang di Belum Sumbersari berdua, karena saya dan adik saya kan terbiasa jauh. Ini gue bingung, kalau kecil ibu pun Jakarta, aku orang khawatir. Kecil bapak itu budian, aku khawatir. Berganti apa? Laki-laki itu modelnya nggak? Kita ini gleling tuh, kita ini nak orang itu, masuk anginnya mumet, untuk kalau itu keroi, mana terus rantai, dia boleh terus stop, nah orang colongnya jambu, sehat walafiat. Nah Rasulullah yang sama, dan itu tidak sekedar kerokan, tidak sekedar beliau itu dikancani, orang sekedar jajanan godean orang, sampai menghabiskan semua harta beliau. 70% kekayaan Mekah loh, habis sampai di akhir hayatnya. 10 tahun sebelum peristiwa itu ya. Kemudian 3 tahun sebelum peristiwa itu Siti Khadijah kabur dalam usia 65 tahun, meninggal dalam keadaan miskin papa, meninggal dalam keadaan yang terhina. Dari sebelumnya orang yang begitu dihormati, karena apa? Semua hartanya habis untuk mendukung dakwah Rasulullah. Karena itulah puncak ketidakpercayaan orang di Arab saat itu adalah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah itu Rasulullah pada titik terendah dipercaya orang Arab. Ini kok puluh kok yang percaya sama Rasulullah itu, ribuan itu orang percaya. Tapi Siti Khadijah melakukan luar biasa. Semua hartanya digunakan untuk apa? Untuk berdakwah, sehingga dia di saat meninggal hanya punya 1 lembar pakaian yang melekat di badannya. Kemudian apa itu saja compang-camping ditempel memakai kulit batang kurma. Beliau itu minum kulit balukar kulit karena selalu tidak makan. Kenapa? Karena habis untuk semuanya. Itulah Siti Khadijah Al-Kubra, orang yang luar biasa. Nah, kalau tidak ada pengorbanan Siti Khadijah Al-Kubra, Rano PP5 ini, kalau tidak ada pengorbanan dari beliau, Rasulullah itu pada saat itu setiap hari tidak pernah lepas wajahnya dari kotoran unta. Rasulullah pada saat itu wajahnya tidak pernah lepas dari bengkak-bengkak karena dipukuli, karena dilempari. Maka beberapa kali gigi beliau itu patah. Itu Rasulullah. Di saat itulah Siti Khadijah kabur dari Allah SWT. Betapa terpukulnya beliau karena beliau manusia biasa. Dan sebentar Abu Thalib, malah duluan Abu Thalib itu meninggal juga, orang yang melindungi dia. Sejak Abu Thalib meninggal, Rasulullah itu tidak bisa untuk dilindungi. Sampai ke Mekah aja, ke Ka'bah saja beliau tidak dilindungi karena pimpinan saat itu diambil dari Abu Thalib kepada adiknya yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itulah yang memimpin pada saat Rasulullah di titik nadir itu. Kesedihan Allah itulah yang disebut dengan titik-titik dan hari kesedihan, tahun-tahun kesedihan. Rasulullah menurunkan Isra Mi'raj itu diperjalankan supaya kuat hatinya. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berjalan.
Masjidil Haram itu di Mekah. Kalau penjenengan lihat peta yang sudah haji atau umroh kan jadi bisa membayangkan Madinah itu bagian selatan, yang ke tengah itu Mekah, kemudian Baitul Maqdis itu utara lagi. Jadi kalau nak cara ngene dhewe ya ini bareng kene iki Madinah, kemudian terus Madinah loh Kulon Madiun. Madinah, kemudian itu gini Pak Slamet Soto kuwi Mekah, Sidoarjo itu Baitul Maqdis. Jadi melakukan ngalor. Jaraknya berapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1693 km. Jadi ya Jogja, Surabaya sampai Jakarta lebih jauh lagi. Apa yang menarik dari peristiwa? Satu, untuk menghibur Rasulullah. Yang kedua, mesti berjalan peristiwa kan perintah sholat. Tapi saya tidak akan ke situ. Saya akan mengatakan bahwa ada peristiwa luar biasa pada saat itu. Di saat semuanya tidak percaya Rasulullah, ini pertanyaan yang mendasar. Kenapa Allah SWT menurunkan peristiwa yang tidak masuk akal manusia pada saat itu, di saat semua orang tidak percaya kepada Rasulullah? Ini kan menarik untuk dibahas. Ya. Kalau sekarang peristiwa Isra Mi'raj itu diturunkan, penjadian langsung sami nambah atau. Saya matur Isra Mi'raj kan udah percaya kabeh. Nggih, kula percaya. Coba kalau saat itu semua orang tidak percaya. Isra Mi'raj itu kan tidak masuk akal. Jarak 1263 kilo. Itu waktu itu naik onta 2 bulan. Jadi nak pulang balik 4 bulan. Rasulullah itu kan banyak mata-mata jahiliyah. Rasulullah ini sore itu mau mesti nak mau saja ya itu mata-mata nih. Esok di mau mulai jarinya nang Baitul Maqdis. Dipanggil oleh pimpinan saat itu. Kenapa dipanggil? Karena pimpinan saat itu ya saat yang paling pendek. Ya atau DPR. Itu nganu Rasulullah dipanggil oleh pimpinan itu kan dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, melu, coba mancing-mancing sampai ada. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok. Dipanggil dan itu. Satu lagi yang namanya yang menjadi inti dari Isra Mi'raj juga adalah seorang yang bernama Abdul Ka'bah. Punya besok Abdul Ka'bah besok. Kenal deh. Abdul Ka'bah itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Kayak lu, dia langsung muni biasa banget. Namanya Abdul Ka'bah. Akhirnya apa? Rasulullah dipanggil, ditanya, kamu dari mana? Saya dari Baitul Maqdis di Palestina, kata Rasul. Kapan udah? Kemarin habis maghrib. Kapan udah? Tadi pagi. Seneng pol abu-abu sing toko-toko jariah canda. Karena berarti ini justifikasi. Rasulullah Muhammad gendeng. Karena satu saja, kalau itu ada justifikasi diusir Pak Rasulullah, itu kan puncak dimusuhi karena Rasulullah mengajarkan Islam. Boleh kesalahan yang terjustifikasi. Nah, cara saya itu ada bukti yang otentik. Oh, pas gendeng, ini di Mekah tekan Baitul Maqdis 2 bulan pakai onta, pulang balik pakai taksasi, kok pingsan wengi? Itu kan berarti gendeng kok. Lalu di share di WA group. Waktu itu ada WA group di sini ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu yo rame lah esok kuwi. Yo nge-share foto bareng. Kayak jenengan toh. Iki anu parang kritis. Ayo orang sing nge-share, ayo sarapan. Sarapan Instagram. Malah saya kira ini orang sing ngejak tahajud badan. Saya itu pertanyaannya sampai hari ini itu si rame lagi. Ustaz,
kalau ngajak tahajud itu termasuk riak boten. Kalau itu terus sampai selesai sombong boten. Ya aku jawab, ambuh. Lho kok ambuh pripun Ustaz? Lah ora ngerti kok. Riak sombong kan urusane dhek karo Gusti Allah. Sing salah ki kowe ndul. Kok saged ta? Kowe ngurusi wong liya. Apa sak karepe to arep riak ora ya dudu urusanmu. Kok malah kula sing bisa ngendi ngoten iki. Tapi nek Ustaz pripun kalau saya ora pripun. Wong Islam iku sudon saja. Rasa kaya utekmu. Bagi pun tekad apa do karo pengen justifikasi tak agung to. Riak boten jaya. Sudon wae. Pokoke apik, ngajak tahajud yo apik ta sampeyan sombong. Ana sing semangat malah. Saking semangate Akbar yo golek HP. Iki aku wis salat tahajud. Saking semangate yo ora apa-apa. Pokoke sing ngajak tahajud terus ki. Sing keset terus wape ngajak kebaikan. Riak ora itu urusan ustaz. Sama abu-abu itu juga keset. Langsung do mekai ini putih kok. Jupol Abu Lahab. Wes tok iki wes user. Abu Sufyan yo nganggo emoticon siap. Ono sing ngene kok. Itu kan apa? Ayo coba usir. Sing urung komen ki siji tokoh saat itu Abdul Ka'bah, Abu Bakar. Iku ora komen piye? Pakai tangi tekas. Harus kita karang bae loh ya loh. Aku yo ora ngerti kok saat itu. Yang jelas Abdul Ka'bah enggak ada. Akhirnya golek ini justifikasinya belum selesai. Kalau pimpinan itu belum ada. Abu Bakar datang Abdul Ka'bah itu. Gimana pendapatmu gini. Apa kata Abu Bakar? Mengejutkan semua orang. Setiap bilang, aku percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah mengatakan saat ini di balik bukit itu ada musuh, aku percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Sejak itulah Abu Bakar atau Abdul Ka'bah itu diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan ketika semua orang itu tidak membenarkan. Ini yang luar biasa. Orang tidak berpikir logika ketika urusannya adalah Rasulullah SAW. Bukan karena Islam itu tidak berlogika, bukan karena Islam itu bukan agama tidak berlogika, karena manusia belum sampai otaknya untuk memikirkan itu. Akhirnya sekarang setelah sekian ribu tahun bisa dibuktikan sederhana. Dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis Palestina itu pakai Egypt Air, Etihad, gitu loh, Jeddah Air, itu hanya 1,5 jam. Nah cuma 1.263 kilo itu kan pesawat kan kecepatannya bisa sampai 750 km per jam, bisa sampai 1.000. Sekarang saja wis tekan itu, tapi butuh waktu berapa? Ribuan tahun. Pada saat itu orang masih berpikir, tapi kalau di logika itu tidak masuk. Kenapa saya membuka dengan ini? Sekarang di Indonesia mulailah orang itu mulai menyoal hal-hal yang sifatnya goib. Sholat kok di logika? Sholat itu ya wes tanda ketaatan kita. Samina wa ata'na. Rasa dada digoleki. Aku mantep sholat kalau sholat para kesehan. Itu yang sekarang terjadi. Itu penyesatan itu. Terus boleh orang kembali Quran hadis saya mengatakan tujuan sholat supaya sehat. Sekarang pertanyaannya, ini logikanya wonten wong sholat sing mati. Wonten wong sing lara sholat kok ora mari. Wonten boten wong sing sholat kok tetep lara. Wonten boten. Ada karena sholat dan kesehatan tidak ada hubungannya. Sholat itu goib. Sholat itu perintah bisa Allah supaya kita menunjukkan ketaatan. Sekarang dibalik karo liberal. Wong sing gaya sok ilmiah iki. Sholat itu nak numpuk ini berarti harus sing apa darahnya bondas. Yo sehat. Nak salam ini maka sarape ini dilakukan itu boleh. Tapi bukan itu. Bukan itu yang menyebabkan kita itu sholat. Bukan karena sehat. Itu jadi Bani Israil. Setiap perintah ibadah mendadak di logika. Bani Israil kan melakukan hal yang sama. Ketika kita disuruh menyembah Bani Israil disuruh
Baca Al-Baqarah ayat 71 tadi. Ketika disuruh untuk menyembelih sapi, kudunya kan samina wa aqamna. Apa kata Bani Israel? Tekok kedise, kudu cetha ini lan sapine lanang apa wedok dijawab Nabi Musa. Tekok meneh sapine abang apa kuning. Oh jawab kuning. Wis lek dibelek mengko dise tekok menang terus aja Bani Israel logika ibadah. Oke, wis tau megawe apa durung wis lek dibeleh tekoke dhisik kuwi lek kudu gampang apa nang gunung Kidul. Akhirnya Allah mengatakan Bani Israel itu terlalu banyak bertanya dan harus tidak melakukan apa-apa. Sama, besok mau puasa. Apa tujuan puasa? Ya wes itu kewajiban poso, rasa dadak logika, apa dadak poso? Dene Rasulullah. Jangan dibalik, aku poso ben sehat, cek kondo so. Logika manusia rasa. Logikanya itu logika nubuah, logika akhirat. Wis anggere ana ustaz sing arep dhewe PP 5 sing ngendika poso niku koyo HP dicajir. Wis setahun gak dicajir cek golongan itu. Ini loh yang apa? Ini namanya desakralisasi ibadah. Paham dengan desakralisasi ibadah? Mau blending desakralisasi ibadah. Ibadah itu sakral. Ibadah itu urusannya Gusti Allah. Ibadah itu urusannya swarga. Lah kok dipadake HP dulu. Yang kedua, poso kuwi apik marake apa? Marake lara mah-mari. Poso kok minggu-minggu karo lara mah. Wis sampeyan begitu, ana sing padake karo gilingan. Nah biasanya kan kopine teko. Pak lirik dhisik. Nuwun salam dhisik. Nuwun sampeyan kuapian. Lebu swarga mergo kita langsung. Mulai pelan-pelan begini. Saya itu tidak menafikan sebuah kalau ilmiah dalam Islam. Tapi saya khawatir kalau nanti menjadi tidak ilmiah, kemudian bukan karena tidak ilmiah, karena otak manusia yang belum sampai, lalu mengatakan bahwa ibadah kita tidak bagus. Bani Israel bagus. Model pengeyelan sing tekon terus itu mesti Bani Israel. Nonton gini jenengan kampung gini masjid kok mesti ngeyelan. Itu berarti duwe nasab Bani Israel. Niku jenenge kelompok sungai. Nonton sungai. Sungai Yel. Islam itu dibangun dengan kehidupan. Saya pernah dikritik tentang itu. Saya paling UGM itu saya paling kenceng yang ngomong gitu. Wes Islam itu dinikmati dengan kehidupan. Islam sholat, yo sholat dari Gusti Allah. Wa yu'afili mayasa, wa yu'atibu mayasa, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ata'apuro ya urusanku, arta ada urusanku, kabeh urusanku. Sholat bae. Sehat ora urusan Gusti Allah. Cuma kita percaya orang yang dekat dengan Allah akan dimudahkan segala urusan. Tapi kan bukan hubungannya direct, toh. Mau jenengan sholat mergo ben sehat. Itu penyesatan itu. Engko nak pas sholat yo lara, jenengan percaya gini aku wis sholat yo ora sehat. Jadi aku ngene jadi yo sarafku wis kena. Kan gitu toh. Itu namanya desakralisasi ibadah. Itu kaum liberal niku. Unsur Islam seneng apa-apa niku dilogika. Rasa dilogika. Maca Quran kok pakai ayat pripun logikane? Kenapa kita yang sesungguhnya maca Quran kok berarti tenang? Pripun logikane? Orang-orang yang enggak suka Islam itu dilogika. Maca, ya wis maca novel wae. Ya wis delok TV wae mendengarkan musik. Oh iya begitu. Karena menganggap maca Quran selevel dengan musik, yaitu menenangkan hati. Padahal kita kan bukan begitu. Iki beribadah, munggah kepada Gusti Allah, diberikan munggah. Kalau logika itu tidak, logika itu direct gitu. Iki sholat, yuk sehat. Iki sholat, yuk sehat. Iki sholat, sirai mari. Iki maca waqiah, yuk sugih. Kan itu kan dari itu transaksi dunia. Ini kok Abu Lahab gitu.
nggak masuk akal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku percaya. Karena itulah ini ujian buat kita sekarang. Kalau kita mau logika itu, mantap ya. Saya pernah dikritik itu di Gajah Mada, tapi saya akan coba. Ustaz Agung itu Ustaz, jadi saya bisa mikir. Tapi kenapa menentang keilmiahan? Saya bilang, siapa sih tentang keilmiahan? Saya bilang gitu. Saya tidak menentang keilmiahan, tapi saya tidak suka logika berpikirnya. Islam itu diawali dengan keyakinan pada yang baik. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yunfiquna fil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu percaya kepada yang gaib. Iku masuk logika apa orang itu tetap percaya pada yang gaib. Jadi sesuatu gawe poso ya poso wae. Setelah kita percaya kepada puasa, percaya kepada sholat, percaya kepada doa, baru diilmiahkan. Are you with me? Ya, selalu lah. Di bahasa Inggris kita mengeluru, yes, karo, no. Nah, kita kalau tanya, are you with me? Itu cek ke Australia, are you with me? Yes. Nah, cara orang Amerika kan, do you understand? Jadi bahasa Inggris itu yes, karo, no. Are you with me? Yes. And you know mau pengajiannya ini. Yes. Wes semangat dulu. Yes. Wes liwat dulu. Yes. Sing penting aja jawab kaya wong yo curhat. Sesuk menyang yu la jono. Itu ono itu kan ra ono. Wong yo curhat ngono kuwi kira menyenangkan. Sesuk jatuh la jono. Ana tak kuwi yo ono. Ini ya wis apa-apa. Nah, saya bilang, gimana? Saya itu hidup bersama orang-orang ilmiah 12 tahun. Saya itu hidup bersama orang yang tidak percaya kegaiban. 12 tahun saya percaya pada orang-orang yang sekuler itu. Maka saya tahu persis pola hidupnya dan saya bersyukur menjadi orang yang percaya kegaiban. Karena ternyata dalam proses ilmiah pun ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia. 26 tahun Bu, saya itu di Jepang bersama orang sekuler. Lingkungan saya itu tidak percaya karo Gusti Allah. Yes. Orang diagum kabeh. 6 tahun Bu saya. Kemudian saya ke Australia 2 tahun. Waduh. Orang percaya kepada kegaiban. Inggris tahun saya. Itu ya orang percaya kepada kegaiban. Udah Skandinavia, saya ke Singapura, mana-mana. Jadi saya itu tumpah tentang ilmiahan itu. Bagaimana pola-pola orang sekuler itu. Makanya kalau bersyukur, awalnya dengan percaya kegaiban itulah yang membuat kita nikmat. Coba bayangkan, kita menjadi bahagia itu bergonomo. Karena kita punya harapan, dan rojak menjadi fi ashabul jannah. Ini buatan ibu. Bahkan Jawa seumur rapopo, nendunya miskin rapopo. Sepenting Prabu syuhada. Aku nekene dikalahke terus. Didolimi rapopo. Sepenting ngaji yo, sesuk Prabu syuhada. Ono masalah wong kaya juga wis rapopo. Lemah teles Gusti Allah ingkang baris. Mendung tanpa udan. Aku sarungan maca Quran, kowe ora dasteran. Itu malah dasteran boten Bu. Aku tak terima. Ibu kok nak nemu kok senengane dasteran iki ngopo. Padahal yo aku to daster kan mesti lupuk. Yo ana bolongane 2 mili kok cantol-cantol. Kok jenengan kok seneng banget niku lho. Padahal jenengan nggo daster jeblek. Jenengan ngopo kok nggo daster niku tak ngopo? Siji anyep, loro cilir pena, telu kok cepet lela. Wah, cepet apaan ya? Yo lucu banget ya. Ya cepet to, gak nyalike. Jenengan iki. Sing cetok ready for use. Apa kek goreng yo golek lapraono. Ada belain kowe to. Tadi apa
barang. Bojoku ya ngono. Pengen tak coba ke tertentu nang Palu. Nang pasar Jo sing model Batman kan. Lumayan murah itu. 100 itu telu. Nek siji 45. Niku guru aku telu ngono. Jadi 33-an ngono kan. Ono sing kuning, ono sing ijo niku apik, ijo pupus niku. Ah, bojoku nang kampus ya apik, ya mulang ya lah, nang omah ya. Golek sing mayar iki. Masyaallah. Jadi begitu ya. Jadi itu yang kedua. Sehingga yang ketiga peristiwa ini saling dan makin menjelaskan ibu dan dalam bisa merangkul garwani. Pak nih temu tak terangkul bisa nengok mesti kue hutang. Coba tahu bapak Islam ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi curhat mama. Dengan mama Dede. Yang kedua, perjalanan itu harus ada tujuan. Hidup kita itu perjalanan, Pak. Makanya kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah itu memperjalankan hamba-Nya. Jadi kita itu sudah diperjalankan oleh Allah SWT. Kapan lekas, kapan berakhirnya. Paling batas itu dibuat. Kalau Rasulullah batasnya habis maghrib, hidup ini dia batasi oleh Al-Ahqaf 15, yaitu kelahiran. Wa wasalina insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurhau wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sabdo hatta balagha ashuduhu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi audzidni amaba. Dilahirkan dengan susah payah, kemudian melakukan perjalanan. Maka Rasulullah berangkatnya jelas Masjidil Haram, tujuannya jelas Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Itulah perjalanan. Tapi ada orang hidup di dunia bukan perjalanan, tapi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan lekase cetha, tujuane ora cetha, itu jenenge jalan-jalan. Nak keseleren, nak mumet mule, nak ngelih jalan. Itulah jalan. Islam bukan begitu. Islam itu tujuannya jelas. Surat Al-Aqaf 16, Al-Hijr 45, Al-Fatir 33, 34, 35, Al-Baqarah ayat 25. Empat-empatnya itu jelas tujuannya, yaitu menjadi di ashabul jannah. Itulah perjalanan, bukan jalan-jalan. Jalan-jalan sekali lagi orang mau targetmu, yang penting jalan-jalan. Yang ketiga, ada orang yang mangkat racetto, tujuannya racetto, itu jenenge mangkate racetto, tujuannya racetto. Konten sing sopan, sing lebih sopan. Kok penting ora sampeyan iki. Bahasa-bahasa minggat opo. Kabur itu layangan. Jadi perjalanan itu ada 3. Siji perjalanan. Surat Al-Aqaf 16 pula ikal ladzina taqabbalu anhu ahsanu afilu wa natajawwa sayyatihi fi ashabil jannah wa tarsidiki ladzi kanu yu'minu. Apa tujuannya? Menjadi penduduk surga. Aku terima amal baiknya, aku ampuni dosanya. Ustaz, kalau sakit boten, kalau
Kula pengen ya tujuan kula sugih. Aku pripun kok Bu, kula niku nak ngaji turu. Ayo kok perjalanane pripun ya kanggo turu bareng kok. Pokoke nggih sakau sing pirsa. Wong niku anggere ngaji. Kok turu ganjarane tikel ping 17. Itu kok bisa tengi malaikat. Ngaji kudune ra ditubilah ganti bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, jadi juragane bingung iki. Aku dan ngene aku ora kena. Batine masih tak wani. Masyaallah. Kok tunjuk. Ayo. Bismillah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Alhamdulillah. Pokoknya doa aku ini loro. Allahumma barik lana karo bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Jadi masa tunggu uripe miperno loro mangan karo turu mulane Anda nih kula niku wis diet ketat. Kula niku nak mangan ning sak senggo. Coba sing ketika sendok pasir iku jenenge sekop. Makanya kita itu perjalanan menuju kayak Rasulullah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tujuannya jelas, godaannya banyak. Tapi ibu-ibu bapak luar biasa. Perjalanan ini godaannya banyak. Termasuk apa? Sako setan. Setan kan mesti menggoda begitu. Rasulullah itu pertama itu kan diawe di kisah Israel ini. Nak cara sakniki Muhammad Ar-Nabi Arab ke Masjidil Aqsa. Setan itu intelnya lebih kuat daripada manusia. Dia wis ngerti nak diperintahkan Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat itu ngerti. Makanya digagal usahanya. Muhammad diceluk ke sekonguri. Muhammad Ar-Nabi Arab ke Masjidil Aqsa. Rasa kowe iki wis ngono rabi sing apik kok dadak lunga bae. Wis nang omah wae lho ikatan cinta. Tapi itulah Rasulullah. Rasa nang kene wae. Rasulullah saya mau punya visi berangkat ke sana. Rasa. Sik muni godhong ngoten niku sinten? Muni setan kok delok rayu. Ono setan lemu, setan yo kuru-kuru, ben layu cepet yo masih. Enak setan lemu, enak setan lemu, layu itu. Sampai nero setan malah guyu. Dia terus ngomong, jenengan kan gitu. Ada nanti deh, ada pengajian kebun pagi. Halah, jam 6 esok, rasa banget. Kowe kan di penyakit tiduran setan kok canggih ngoten niku. Kurang jenengan punya visi makan. Setan tidak kurang akal. Sekok adoan ra iso cedhaki kadek. Arep nanti Masjidil Aqsa rasa wis yo tuku bakmi wae. Niku setan sing penggemar bakmi. Apa alah kowe dadak nang PIP 5. Ayo kuwis. Niku berarti setan penggemar gula. Gak percaya, saya ini penggoes hebat. Mesti guyu toh, ra penggoes kok lembut. Pak kula niku melu plek. Apa goes di perumahan saya. Habis mangkat ngono wae, mesti ada 3 orang yang tertinggal. Sing pembesar. Saya, Pak Wawan, kalau Pak Wawan itu pembesar parate sing ketinggal sekiloan. Mesti anggere kepit wis ditinggal. Lalu kami berembuk piye? Wis ketinggal adoh nguyah opo balik. Kita itu selalu kompak, semangat membara. Ayo pokoknya balik. Akhirnya balik, apa nututi ya lah. Ayo ming canda, lo belum pas mega kok kanan jalan ono soto.
rembugan meneh. Piye kita olahraga ben sehat apa soto? Kita semangat sore yo mesti milih soto. Lho gue kan pernah loro foto karo soto. Akhirnya saya makan soto. Yo gembrogyos tenan. Karo ngobrol rono rene. Lah kok sing kok dhuwur do Bali. Langsung cepet-cepet bayar nututi. Kan ngomong bojoku kagum karo aku. Mas, kowe kok mantek gembrogyos kaya ngono. Apa wes kok ane. Wes soto itu kan jalan-jalan. Tapi kalau perjalanan tidak ada masalah, selalu begitu. Oke, jadi hidup itu dari masjid ke masjid. Subuhan masjid, kondor juga isaan atau kelaripan di masjid lagi. Supaya satu hari itu semua yang itu dibarokai. Gusti Allah dikatakan barok. Aku barokai semua tempat-tempat yang dipelajari. Aku barokai semua tempat yang diperjalankan Rasulullah. Mulai sekolah Madinah, Madian, itu Bukit Sinai, Yerusalem, kan sampai sekarang jadi pusat. Itu setiap tempat itu Rasulullah 2 rakaat sholat. Madinah cetok. Jangan bersolat Madinah. Kulon Medion. Medion. Kemudian Madian, kemudian Bukit Sinai, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Di Bethlehem, ya, yang tempat itu Yerusalem, tempat Nabi Isa lahir. Itu semuanya sholat 2 rakaat. Itu dibarokai lituria, diberikan cahaya oleh manusia. Maka perjalanan kita sama. Mulai subuhan, bapak-bapak kudu subuhan, bisa nggak? Nah perlu tak gojek yo piye? Batine ustaz repoti. Wis batine oh kayak iki ustaz kok ngadep. Kula niku kalau libur ngadep saya ngomong pegel. Wis tuwa iki. Artinya besok subuhan ibu-ibu di rumah kecuali tidak ada usul itu tidak dan subuhan. Istri sholat di rumah adalah istri solihah. Suami sholat di rumah adalah suami solihah. Enggak ikut. Kemudian terjadi nak mundur bapak. Nah insya Allah saat masuk rumah mampir sholat dulu di masjid. Bukan kantor atau mana asal dulu. Kalau nyuwun Gusti Allah mugi-mugi rezeki kula hari ini panjenengan barokah. Mungkin tekan omah ibu wis ngarep nesu sirah situ. Ibu wis ngarep mangkel ra situ. Nggih betul. Ampun. Mergo kabeh wis dadi barokah. Biasakan itu, pokoknya boleh masjid. Saya biasakan seperti itu. Jadi nak rumah karena kantor ada ya saya mesti asaran. Sambil mohon pada Allah dari masjid ke masjid. Jadi dimulai dari masjid, diakhiri ke masjid. Itu Rasulullah. Kemudian yang keempat, dari peristiwa Isra Mi'raj itu kita akan mengetahui bahwa perjalanan itu ya sebelum titiknya adalah sakaratul maut. Maka kita ingin tetap menjadi umat Rasulullah karena hanya umat Rasulullah saja yang akan menjadi penghuni surga, karena manusia tidak ada yang layak masuk surga kecuali atas syafaat dari Rasulullah SAW. Kok bisa Mas Agung kok tidak layak? Ini setora layak. Penjenengan hidup di dunia ibadah pirang tahun. Paul Sleman itu harapan hidupnya terpanjang se-Indonesia 76 tahun. Sleman. DIY itu terpanjang provinsi se-Indonesia 72 tahun sebelum pandemi. Pertanyaannya, ketika kita punya ibadah 80 tahun misalnya, kita harusnya minta surga berapa dapatnya? Kalau transaksi manusia, ya 80 tahun. Tapi kita minta jutaan tahun, kita minta biliunan tahun. Itu transaksi dari mana? Nak tuku mie godhong, mie Jawa, bengi, nah ini kan pertanyaan nih, pasti ngerti kan kalau panggang, kalau jalan, rolen sepur kae, panggang pojokan, gitu. Kemudian ngarep apa musim Soeharto,
tadi pindah wetan kidul dalan. Nah jalan kemudian yo kele Selawewu pojokan Sidoarjo. Kidul iki marang wetan jempol. Ya to kalau kulon iki ngarep nganu BS kidul dalan mingkal wedane kono Ronde. Ngoten iki. Kemudian Senungko, kemudian kulon jalan Palagan yo ngarep BRI. Iku wetan dalan, jalan damai itu cedak akuarium. Coba sing punya apa loh? Apa loh yo? Pemasok kok. Itu sekalian artinya. Apa pun omong-omong juga bilang. Kok bakmi ayo. Kita tadi ngomong apa? Orang kok jadi bakmi itu? Suaraku. Jangan kita ngomong ke panganan itu juga ya. Karena itu tahu dan sakit. Siapkan sebelum ini sih bagian itu juga. Jangan apa dia mas. Jadi kita tidak pak kita rokok ya bu misalnya. Kan dapat 1 porsi. Nah pengen 2 porsi berarti bayarnya kita 40.000. Wong ping bayar 20.000 kok jaluk 10 porsi. Mesti wong petok iku. Mbak aku bayar 20, dikai 10 gitu. Mbak ini mbakmu ngoten iki ngoten. Kita itu tidak sadar betapa kita itu banget. Wong ini ibadah 20 tahun kok jaluk 7 tahun. Ono ora ngomong. Anggapnya aku dewe, malah sombong sekarang banyak orang merasa sudah masuk surga karena ibadahnya. Orang sewani ngomong karo aku, Ustaz, kalau ikut kelompok saya aku masuk surga. Nah kalau bukan kelompok saya, aku nggak takut. Aku surga di bawahmu. Sejak kapan kita itu yakin masuk surga? Yang sudah yakin masuk surga itu siji tok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh mati kalau sepedean yang kedua, kita itu gak layak masuk surga. 10 tahun boleh dulu. Kita tahu itu sekolah itu saja gitu. Usia 80 tahun, kita itu tidak semua beribadah loh ya. 10 tahun diucap cilik orang dito, berarti tinggal 70 kan? 70 sing 10 tahun diku ngrasani. 10 tahun itu tak akumulasi berarti kali tidak kan belum ngerasanya ini apa itu lu meraih menusuk ngerasanya itu jadi terus lu nak seminggu bisa aja coba dipikat seminggu bentar ingat saya tanya saya apa lucu kan Ustaz kalau itu orang rasanya itu kecut deh orang boten sih rasanya itu suaraku orang yang jujur dan jawab, ini ada santai. Alhamdulillah. Habis itu rasanya, satu kalau dirasani, sampai lebih, ketok ratau kosong. Sampai kita kok kurung, yang dirasani, sampai kurung, ketok penyakit. Sampai kita kalau yang luput yang dirasani, sampai luput ketok apa? Kita kotor aja yang rasanya. Ustaz, telah laris. Tengisi gowo yang dirasanya. Ustaz orang pangerten. Kini istilah pegel, bukan arti undang. Mana terakhir ngomong wah bapak. Ustaz tengisi saknyum yang diroke. Ustaz itu diundang Tuhan. Ngisi saknyum rasubut dan udan. Itu biasa mulai nak ngerasa nih kebusuan tak kandang pripun le ngerasa nih nek pas dewe aku ya Ustaz itu buat ngerasa ini ngomel nah ini dia mati kenapa kita bisa berdoa karena mendapatkan sapa itu dari kata sapa yang artinya genap. Lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita itu genap. Kalau mengibadah 70 tahun di seorang khusyuk. Ngono kok jaluk bimbingan tahun. Itu karena kita umat Rasulullah. Makanya ini menjadi pertanyaan suatu kita ini
perno-perno. Sing penting tumindak apa ya 50 tahun. Tumindak apa ya 70 tahun. Kok njaluk swarga selama-lamanya? Ora iso. Kita itu menjadi bisa karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya itu ngomong kementus, kelompok yang mengatakan saya harus berswarga, saya kondo, oh dia umurnya kita 10 tahun, saya seneng perno-perno, seneng anak, seneng bakso, seneng soto, kondo kok jadi layak masuk surga. Itu omong 30 tahun kita minta karena apa? Hanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita cinta pada Rasulullah. Isra Mi'raj itu bagian dari kecintaan kita. Yang terakhir, kenapa kita harus rendah hati? Umum, rasa yakin masuk surga. Yakin masuk surga itu wajib. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Serta di jilid 45. Sesungguhnya orang muttaqin itu tempatnya di surga. Al-Fatihah 33. Jannatul adn yadkhulunaha yukhalalu asabira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Apa artinya? Yakin masuk surga dari umat Rasulullah wajib, oke? Tapi yakin masuk surga karena ibadah kita itu ta'abbud. Yakin masuk surga karena kita hebat itu ujub. Makin masuk surga karena ilmunya kita tinggi itu takabur. Karena apa? Sak pinter-pintere wong, sak ampu-ampu ibadah, semua ngidikil pek 111 ben dadi anggota DPR. Tapi apa ya? Nenggon baliho kan ngoten niku to. Panjenengan maca Al-Waqiah ben sugih. Jadi yakin itu 80 tahun padahal sesuk barang apa? Nah, kita yakin karena ibadah kita jatah jenengan sesuatu yang sudah tahu. Yang lainnya apa? Rokok. Karena tidak ada ibadah di sana. Tapi karena umat Rasulullah kita digenapkan. Kemudian apa? Karena syafaat itu milik Allah, tapi didelegasikan kepada Rasulullah supaya umatnya menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah penutup saya. Rasulullah mendikau rancangannya. Kalau kita apa identik, pulau panjenengan merasa layak masuk surga, Rasulullah merasa tidak layak, layak. Malah terus sampai layak masuk surga. Rasulullah itu setiap sholat 2 rakaat menangis terseduh-seduh. Setiap sholat orang tangis. Kemudian ditanya Siti Aisyah, ingin menapa panjenengan menangis terseduh-seduh ya Rasul? Karena apakah saya termasuk hamba yang bersyukur? Kenapa? Karena saya merasa ibadah saya belum layak mendapatkan surga yang diberikan kepadaku dan kepada umatku. Sekarang saya tanya, sopo wong sing boleh ibadah, boleh berjuang melebihi Rasulullah? Onten wong sakniki sing setiap hari dilempari batu, kemudian diberi kotoran unta di wajahnya sampai berdarah, lejikan kaki wonten niku. Onten wong sakniki sing imami itu sampai perutnya itu diganjal dengan kerikil, 3 hari tidak makan. Karena apa? Semua gandumnya diserahkan kepada orang miskin. Ono wong sakniki. Yang ketiga, konten wong sehebat Rasulullah, hartanya cuma selembar kulit binatang yang dipakai alas pada musim panas, dipakai dilipat menjadi 4 di musim panas menjadi bantal, dilipat menjadi 2 menjadi alas dan selimut di musim dingin. Konten, itu saja beliau mengatakan, aku tidak layak menjadi penghuni surga karena indahnya surga itu tidak layak dengan ibadahku. Lalu apa saiki? Ibadah sepiro, jihad sepiro, bodoh yang seneng. Lalu merasa dia layak masuk surga. Logika dari mana? Paham sekarang, gitu? Maka dari itu kita itu menjadi penghuni surga menjadi layak karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, Isra Mi'raj bagian dari kecintaan kita. Kalau bersolawat, kita itu mempelajari ilmu nabawi dan sebagainya. Dengan demikian maka kita tetap layak untuk menjadi surga, mendapatkan surga meskipun ibadah kita minimalis. Meskipun kadang kita masih punya dosa. Kenapa? Itu mungkin sebenarnya. Karena apa? Karena kita itu punya hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kita itu tidak ada yang salah.
Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya agak baper misinya, gitu ya. Karena saya begitu dredeg, karena saya terus terang gitu. Sekarang ini dikotomi negeri ini luar biasa. Banyak kelompok-kelompok yang merasa lebih baik daripada yang lain. Banyak kelompok-kelompok agama yang merasa lebih layak masuk surga daripada yang lain. Banyak kelompok-kelompok yang merasa lebih suci daripada yang lain. Padahal Rasulullah saja merasa tidak layak. Lawang saiki. Itu membuat saya agak baper. Tapi astagfirullah, mungkin saya salah. Tapi kita beruntung hari ini bersama orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau datang ke pengajian dengan segala kekurangannya, dan insya Allah kita ketemu di surga nanti. Amin. Bapak Iswargo gitu ya. Besok klaster PEP 5 sudah siap Pak. Ini kewau kalau wis difotoke malaikat Ridwan. Ridwan kan podo Samsung kali itu. Kalau wis dikirimi PEP 5 Ustaz tolong disampaikan didhawuhi istiqomah saja. Ya, nanti insya Allah surga sudah siap. Juga ibu-ibu itu ada jenis warga. Aku krungu oh iki bareng gawe. Oh iki balik catur. Oh iki pedes. Yo do ngomong nang swarga PEP 5 itu. Yo aku liwat. Yo ono ibu-ibu siji sing metu. Mayu ngono kae. Ustaz Agung. Ternyata Ustaz Agung juga bisa toh masuk surga. Aku yo aku yo cek ngandani aku yo tapi ndak apa-apa. Bapak-bapak ya di sana, ibu-ibu di sana. Oke, ngaten ya Mas nggih. Sesuk yo roti roti kukus ya alhamdulillah. Pun ngaten Bapak Ibu, Isra Mi'raj 27 Rajab nggih. Nah, insyaallah ini bermanfaat. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sa'um qul bijuda wadiya wa fil rajal. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi awzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Seandainya Engkau hentikan kami ya Allah, hentikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Allah nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tegur kami jika kami salah. Tunjukkanlah jalan kami ketika kami sesat. Jadikanlah hamba-Mu yang selalu taat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah kami syafaat-Mu ya Rasul, sehingga kami bisa menjadi di ashabil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya salam mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.